Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, hari ini saya akan membicarakan tentang kota Sawah Lunto. Dan Sawah Lunto sekarang ini memiliki masyarakat yang rendah kemiskinannya. Dan bagaimana sejarah Sawah Lunto menjadi sebuah kota yang dulunya hanya kampung terisolir yang seluruh penduduknya itu bekerja sebagai petani. Dan jadi kota Sawah Lunto adalah salah satu kota administratif yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kota yang terletak 95 km sebelah timur laut Kota Padang ini dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung. Kota Sawah Lunto memiliki luas 273,45 km persegi yang terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 66.962 jiwa pada tahun 2021 kemarin. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kota Sawah Lunto dikenal sebagai kota tambang batu bara. Kota ini sempat mati setelah penambangan batu bara dihentikan saat itu. Jadi saat ini kota Sawah Lunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawah Lunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Cikal bakal dijadikannya Sawah Lunto sebagai kota terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa geologi asal Belanda ke pedalaman Minangkabau. Saat itu dikenal sebagai dataran tinggi Padang. Sebagaimana yang ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, penelitian pertama dilakukan oleh Insinyur C. de Groot van Embeden pada tahun 1858. Kemudian dilanjutkan oleh Insinyur Willem Hendrik de Graaf pada tahun 1867. Dalam penelitian de Graaf diketahui bahwa terdapat 200 juta ton batu bara yang terkandung di sekitar aliran Batang Membilin, salah satu sungai yang ada di Sawah Lunto. Sejak penelitian tersebut diumumkan ke Batavia pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mulai merencanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan eksploitasi batu bara di Sawah Lunto. Selanjutnya Sawah Lunto juga dijadikan sebagai kota pada tahun 1888, tepatnya pada tanggal 1 Desember yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Sawah Lunto. Kota ini kemudian memproduksi batu bara sejak tahun 1892. Seiring dengan itu kota ini mulai menjadi kawasan pemukiman pekerja tambang dan terus berkembang menjadi sebuah kota kecil dengan penduduk yang intinya adalah pegawai dan pekerja tambang sampai tahun 1898. Usaha tambang di Sawah Lunto masih mengandalkan narapidana yang dipaksa bekerja untuk menambang dan dibayar dengan harga murah pada tahun 1889. Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun jalur kereta api menuju Kota Padang untuk memudahkan pengangkutan batu bara keluar dari Sawah Lunto. Jalur kereta api tersebut mencapai kota Sawah Lunto pada tahun 1894, sehingga sejak angkutan kereta api mulai dioperasikan, produksi batu bara di kota ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai ratusan ribu ton per tahun. Kota Sawah Lunto menjadi daerah paling rendah angka kemiskinan di Sumatera Barat pada saat ini. Pada 2019, Kepala BPS Sawah Lunto Hendro Sepreta Deza menyebutkan bahwa berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilaksanakan pihaknya dengan memperoleh angka kemiskinan 2,17% itu, jumlah penduduk miskin di Sawah Lunto pada tahun 2019 yakni 1.350 jiwa. Ada penurunan yang berhasil dicapai dari tahun sebelumnya, yakni 2018. Saat itu jumlah penduduk miskin Sawah Lunto mencapai 1.480 jiwa. Untuk garis kemiskinan di kota Sawah Lunto sekarang ini berada pada level 374.615 per kapita tiap bulannya. Garis kemiskinan ini meningkat dari tahun 2018 berada 354.665 per kapita tiap bulan. Menanggapi keberhasilannya turunnya angka kemiskinan di kota Sawah Lunto, Wali Kota Desri Asta mengatakan bersyukur bahwa itu menunjukkan sebagian program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemkos Sawah Lunto membuahkan hasil nyata. Wali Kota Desri Asta mengingatkan bahwa tugas dan kinerja pemerintah kota dalam mengurangi angkatan kemiskinan masih ada dan harus ditingkatkan lebih baik lagi. Wali Kota Sawah Lunto Desri Asta melalui keterangan tertulisnya di Sawah Lunto telah menerima laporan dari BPS Sawah Lunto yang menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin di kota itu adalah 2,38%. BPS telah merilis bahwa secara nasional Sawah Lunto terdata sebagai kota dengan persentase penduduk miskin paling rendah,
Jadi persentase penduduk miskin di kabupaten atau kota lainnya di Indonesia itu berada di atas Sawalunto jelasnya. Ia menambahkan bahwa untuk indeks kedalaman kemiskinan di Sawalunto pada angka 0,33, sementara indeks keparahan kemiskinan pada angka 0,06. Keberhasilan mendapatkan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia ini merupakan buah dari komitmen pemerintah kota Sawalunto dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Juga tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang telah bahu-membahu terlibat dalam urusan menangani kemiskinan ini. Menurunkan angka kemiskinan ini merupakan salah satu fokus Pemkot sehingga masuk dalam prioritas yang sudah diterjemahkan dalam RPJMD. Berbagai program pengentasan kemiskinan terus dilanjutkan. Kemudian di tahun 2020, pemerintah kota menekankan kepada jajaran kepala desa agar mengalokasikan anggaran dana desa atau ADD untuk penanggulangan kemiskinan ini. Tiap desa mengalokasikan minimal untuk 10 kakak miskin. Dialokasikan bantuan program pemberdayaan ekonomi. Nanti jenis bantuan produktifnya boleh disesuaikan dengan kemampuan penerima bantuan. Misalnya bantuan ternak atau bisa juga pengembangan usaha. Wali kota juga mengatakan program tersebut dikontrol langsung oleh tim penanggulang kemiskinan kota yang berisi seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD Sawalunto. Pelaksanaan kegiatan atau program dapat memberikan perhatian khusus bagi keluarga miskin. Pemerintah kota Sawalunto menjalankan penanggulangan kemiskinan dengan menyentuh sejumlah bidang, tidak hanya ekonomi, namun juga pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Jadi disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Barenlitbangda Sawalunto, Lelis Efrienti namanya, bahwa program Pemko dalam menyentuh keluarga miskin ini antara lain pemberian bantuan ekonomi produktif, menggratiskan biaya pengobatan melalui BPJS, beasiswa, bantuan seragam sekolah, dan bantuan rehab rumah tidak layak huni. Dari segi ekonomi produktif, pertanian ada bantuan ternak ayam, kambing, dan itik. Untuk bibit tanaman juga ada sukun, manggis, dan pinang. Sementara bidang industri juga ada bantuan alat tenun, alat pemecah kemiri, dan lainnya. Untuk keluarga miskin yang butuh mengembangkan usaha juga difasilitasi dengan bantuan wirausaha pemula, kelompok usaha bersama KUBE dan UPTD, dana bergulir namanya. Jadi Koordinator Fungsi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Sawalunto, Des Evaria, mengatakan juga dalam mengukur kemiskinan pihaknya menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan di sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi pada tahun 2021 kemarin ini BPS menetapkan garis kemiskinan untuk Kota Sawalunto adalah masyarakat dengan pengeluaran minimum 412.757 per bulan. Jadi itulah cerita tentang Sawalunto, bagaimana dia menjadi sebuah kota administratif atau kota madya bisa kita sebut ya, yang dulunya hanya sebatas nagari kecil, maju karena batu bara, dan sekarang alhamdulillah menjadi kota dengan angka kemiskinan terendah di Indonesia. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Davan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.